Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, tapi ini ada dua nih Franky ya. Satu itu memang kemudian si polisi atau si Komnas HAM atau Jaksa Agung sebagai penyidik HAM itu minta surat ke kita. Jadi artinya surat keluar sebagai visum. Ya. Tapi kadang-kadang itu nggak ada permintaan dari aparat. Kita sudah periksa, ada catatannya. Tiba-tiba orang ini sudah ada di Singapura. Kali ini kita bahas yang agak, setiap kali kita memang bahasnya agak-agak sih dok ya. Nah, ini kemarin ada satu cerita nih dok. Ya, saya kebetulan ketemu seorang pejabat pemerintahan di badan institusi di salah satu inilah. Itu ada yang lucu. Yang lucunya tuh ada gini. Kan kalau orang meninggal tuh dok, kan harus mendapat surat kematian. Ya. Dari seorang dokter. Ya. Yang berwenang dalam hal ini kan dokter ya dok ya. Entah dokter apa aja boleh kan. Nah, suatu ketika ada klaim. Nah, klaim ini kan harus ada petunjuknya dari surat kematian tadi. Ya. Padahal yang bersangkutan orangnya tuh masih hidup. Ya. Nah, ini kan pasti suatu tindakan yang memang nggak boleh, ya dok ya. Fraud. Kesalahan Pidana itu. Tapi sering dok dilakukan di negara kita ini dok. Kenapa bisa bocor? Kenapa bisa terjadi? Nah, saya ingat Dokter Jaya pernah dalam satu kesempatan cerita di kita nih dok. Kejadian seperti itu karena memang suasana saat itu dok. Saat itu kalau nggak salah karena memang kita perlu buru-buru. Ya kalau nggak salah dok ya. Kalau nggak salah ingat nih dok. Karena udah lama kita bahasnya nih. Buru-buru akhirnya ya udah mau nggak mau dikeluarin surat. Bukan, kalau saya sih lebih bilang itu kesalahan SOP, Frank. Kesalahan SOP ya. Kenapa? Orang mati, yang namanya mati itu ada pernyataan medis. Jadi kalau orang meninggal, dia harus diperiksa oleh dokter. Yang terjadi seperti itu karena surat kematian dikeluarkan tanpa dokternya meriksa atau ngecek. Jadi itu adalah surat bodong. Surat bodong. Karena percaya sama laporan orang. Dan itu nggak boleh terjadi. Dan itu sering kali terjadi di Indonesia, di Jakarta khususnya. Di mana orang meninggal. Kan surat itu harus dari dokter. Dokter di mana yang bisa buka selalu? Rumah sakit kan? Ya. Tapi di daerah? Nggak ada. Rumah sakit belum jauh? Belum pasti ada. Dia meninggal di hari Jumat. Hari Jumat kan orang udah bubaran itu sebelum jam 4, Franky. Ya. Nah, begitu dia meninggal, karena Muslim hari Sabtu harus dikubur. Harus dikubur, dia datangin ke puskesmas, bilang begini, dia nggak bawa mayatnya karena takut ribet kan. Pak dokter atau Bu dokter, di situ ke dokternya pun tidak ada di situ. Yang ada adalah perawat. Suami saya meninggal. KTP-nya mana Bu? Sakit apa? Oh sakit serangan jantung. Oke, KTP-nya mana? Langsung ada form yang sudah ditandatangan sama dokter. Udah ditandatangan. Diisiin nama si perawat. Dikasih si ibu. Tinggal tanda tangan si maka dokter. Secara resmi, udah bukan ditandatangan, udah ditandatangan Regi. Sama dokter udah di satu buku itu udah ditandatangan semua. Cuman ditulisin nama, tanggal, meninggal, jam sekian. Keluar, ini adalah surat yang mempunyai nilai hukum. Maka secara resmi orang itu sudah dinyatakan meninggal karena ada surat resmi dokter. Kan SOP-nya salah. Yang mestinya adalah begitu ada kejadian begituan, si perawatnya itu kemudian mengunjungi tempat meninggal, dia periksa dari ujung kaki sampai ujung itu. Memang kalau sudah dikafanin harus dibuka dilihat ada luka ada enggak. Oh iya benar ya. Orang yang benar diperiksa benar-benar meninggal, kemudian dia ngelapor ke dokternya, dok ada orang meninggal, saya ketemunya begini. Kalau perlu sekarang kan sudah ada
Foto, di video, dokternya lihat dari rumah. Jadi gini nih, oke, dia tulis gitu. Jadi dokternya tahu apa yang terjadi. Kalau surat itu keluar itu benar, itu SOP. Tapi kalau dibikin surat kematian tuh tanpa diperiksa atau yang meriksanya itu tidak melapor ke dokter, keluar begitu aja surat tanpa diketahui, disitulah terjadinya seperti itu. Fraud tadi dok ya? Fraud. Dan secara asuransi itu merugikan sekali, Frankie. Oke. Nah ini sebelum dokter lebih serius lagi nih dok, ini ada cerita nih dok, buat kita agak lebih santai sedikit. Dokter, ini pembelaan orang-orang yang merokok nih dok. Orang meninggal, menurut data katanya, yang meninggal gara-gara rokok di rumah sakit, meninggal di rumah sakit gara-gara rokok cuma 10% dok. Ya. Betul nggak dok? Meninggal gara-gara rokok di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit gara-gara rokok. Cuma 10% dok. Dia bilang dok. Kenapa? Karena 90% lagi belum sampai rumah sakit udah mati gitu. Gitu kalian. Oke dok. Yaudah biar gak terlalu tegang dok. Tapi ini masih dilanjutin Frankie yang ngomongan ini. Yang mana? Yang soal orang meninggal. Oh jelas. Karena buntut-buntutnya kan itu kan ada satu surat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan kan dok? Ya. Tapi itu cuma satu akibat tadi kan kamu ngomong. Dia minta asuransi. Akhirnya asuransinya keluar. Ya, kalau asuransinya keluar berarti asuransi dirugikan. Itu bisa dilaporin polisi dan bisa dijatuhkan tindak pidana. Nah, kesalahan di awal dari pidana nih nggak main-main nih dok ya. Artinya hukuman badan nih dok. Ya karena itu menimbulkan kerugian pada asuransi. Perdata bisa, pidana juga. Pidana bohong artinya. Surat itu surat bohong. Kalau perdata kan bisa diganti dengan uang hukumannya dok. Tapi kalau misalnya asuransinya keluar dibalikin misalnya itu perdata. Tapi pidana itu bohong, bikin surat palsu. Nah itu belum, baru satu Frankie. Si suaminya yang istrinya meninggal melihat ini adalah satu hal nih. Istrinya belum meninggal, dilaporkan meninggal. Keluar surat kematian. Yang belum meninggal kan, si suaminya bawa surat ini ke kampung sebelah. Dia ngelamar si janda di sana. Ini 1A apa 1B nih dok? Apa nomor 2? Loh, nomor 2. Satu kan ya? Menipu asuransi. Dia bawa ke janda di kampung sebelah. Gua mau kawin sama lu. Si jandanya bilang, istri lu mana? Istri gua udah meninggal. Apa buktinya nih suratnya? Dia kawin lagi sebab kalau istrinya belum meninggal harus tanda tangan istri. Izin menikahkan. Izin nikah. Ini kan enggak. Jadi artinya istrinya dirugikan enggak? Banget. Pidana juga menipu. Berarti bukan 1A 1B tapi nomor 2 itu. Ya, udah gitu udah. Kebetulan punya rumah, punya mobil atas nama istrinya. Dia pergilah ke orang lain, ke dealer mobil misalkan. Iya, enggak, nanti dulu. Alih dulu dong. Alih nama. Kan dia jadi ahli warisnya dong si suami. Rumah itu segala macam pindah ke suaminya. Padahal itu adalah milik mereka berdua. Jadi harta benda bisa pindah. Nah, warisan bisa keluar. Apalagi dia punya tabungan, istrinya punya deposito, dia pergi ke bank. Saya mau mencairkan deposito dan tabungan tidak bisa dicairkan oleh kecuali yang bersangkutan. Aturan bank. Tapi pada waktu bikin itu ada pernyataan kalau saya meninggal ahli waris saya si Anu, tercantum nama suaminya. Tabungan isinya diambil, deposito diambil. Jadi atas dasar satu surat yang error, itu kemudian rentetannya jadi panjang dan itu adalah semuanya tindak pidana, Frankie. Kesalahannya di mana? Si dokternya yang salah. Nggak teliti. Nah, sekarang lagi lanjut. Saya pernah nangani kasus Tanjung Priuk, Frankie. Tahun 84. Iya. Ada orang kan ditembakin, terus kemudian dikubur di satu tempat. Kita menggali di Pondok Rangon. Permintaannya dari Jaksa Agung, Frankie. Dari Komnas HAM. Kemudian Jaksa Agung. Kenapa Jaksa Agung? Karena penyidik pada kasus pelanggaran HAM adalah Jaksa Agung. Saat itu dok ya? Sampai sekarang. Kita gali di situ. Kemudian keluarga-keluarga yang kehilangan anak atau suami atau bapaknya pada datang ke situ.
menunggu kita melakukan pemeriksaan pada jenazah. Setelah kita periksa, kita nyatakan ini adalah si A, ini adalah si B. Berdasarkan ciri-ciri. Bikin surat kematian kan? Atas dasar surat kematian dan pernyataan kita, keluarga dapat kompensasi dari negara. Korban pelanggaran HAM dapat sekian miliar. Wah, banyak juga ya. Kasus Air Asia jatuh di Bali. Iya. Kita identifikasi, kita periksa, kemudian keluar surat kematian. Ini adalah si Tuan A. Maka keluarga si Tuan A dapat asuransi kecelakaan dari asuransinya pesawat. Nilainya miliaran, Frankie. Iya, 2,5 miliar kalau nggak salah. Nah, saya nanya, itu semuanya berawal dari mana? Dari surat kematian yang salah. Kalau salah, dia salah juga, Frankie. Jadi artinya itu bukan hal kecil, itu hal besar, Frankie. Jadi secara hukum saya selalu mengajarkan pada mahasiswa, kalau ada orang meninggal, yang boleh bikin menyatakan dia meninggal ada dokter. Dan dokter harus periksa sendiri. In case dokter tidak periksa sendiri, boleh diwakilkan oleh perawat sebagai paramedik, tapi semua harus dilaporkan dan diketahui oleh dokternya. Jadi dokter boleh itu namanya delegasikan sebagian daripada kewenangannya. Ya. Tapi tanda tangan tetap si dokter. Ya, gitu. Dan si perawat itu adalah perawat yang sudah dapat pendidikan. Bagaimana cara menentukan orang mati apa enggak gitu, meninggal apa enggak. Nah, ini kan Dok, tadi kan berat nih Dok, kasusnya sampai meninggal. Ya kan? Nah, sekarang Dok, kan Dokter Jaya kan dokter forensik. Kan kasusnya nggak harus orang meninggal doang. Ya. Dokter juga nggak selalu harus meninggal doang nih Dok. Orang digebukin Dok. Ya. Digebukin, tentunya kan nggak sampai surat kematian. Dikeluarkan yang namanya apa Dok? Visum. Betul Dok ya, visum nih. Visum ada dulu dokternya pernah ngomong visum sama visum repertum itu ada penjelasan tambahan tuh Dok ya. Nah, saya mau berandai-andai gini Dok. Jika suatu surat visum tersebut Dok dikeluarkan dan karena ketidaktelitiannya si dokter tadi, kira-kira akibatnya apa aja tuh Dok? Kalau nggak sampai meninggal nih Dok. Si tersangkanya, orang yang melakukan, bisa aja misalnya nggak ada luka sebenarnya tapi dokter bilang nggak ada luka. Iya. Apa sebaliknya dia luka tapi karena hal lain, kesalahan berarti orang yang tidak salah bisa dihukum. Nah, tetap ada konsekuensinya. Nah, yang kedua, ada yang dirugikan nih Dok. Mestinya itu lukanya itu berat atau ringan. Gara-gara tulisan dokternya itu dia dihukumnya bukan hukuman berat. Ini ngomong-ngomong masalah tulisan dokter nih sama aja kayak baca resep dokter Dok ya? Enggak. Maksud saya susah dibaca. Oh ya, enggak. Diketik. Oh diketik. Diketik dan harus pakai bahasa Indonesia. Nah, ini sedikit nih Dok mau komplain sama dokter-dokter Dok. Apaan? Ngetik WA dokter itu kita sama juga kayak baca resep Dok. Seringkali tipu dokter tuh. Enggak salah. Kalau sekarang itu Frankie berarti kamu kurang update. Karena sekarang itu dokter sudah masuk namanya e-medical record. Enggak. Dokternya duduk dia ketik ini. WA Dok. Maksud saya WA. Dokter Jaya, dokter yang lain kadang-kadang kalau ketik di WA seringkali salah. Itu bukan karena dokternya, karena faktor usia Frankie. Dan masalahnya itu yang bikin itu HP itu yang ngawur. Loh kenapa? Kadang-kadang saya tulis misalnya untuk tiba-tiba begitu diklik jadi untik. Coba. Makanya saya bilang sama istri saya. Itu kan tipe bukan gara-gara dia ngetik Frankie, dia yang salah baca Frankie. Makanya saya bilang sama istri saya bilang kita sekarang nih ketemu banyak dokter-dokter tuh. Jadi saya mesti jadi kayak apoteker nih. Dokter-dokter kalau ngetik tuh di WA aja salah saya bilang. Tapi saya mesti tahu tuh artinya apa. Oke, tapi bukan dokter yang salah. Bukan dokter ya? Bukan. Karena saya sering ngalamin ketik-ketik udah ketika dimana begitu diklik dia langsung berubah. Oke. Jadi artinya setelah itu dia mesti pengenalan katanya. Udah gitu mesti diulang lagi Frankie, diulang lagi, dicek lagi. Makanya kadang-kadang udah gitu, loh kok jadi begini, langsung saya copy, saya perbaiki, baru Nah, jadi artinya maupun itu surat kematian, visum kecelakaan, visum penganiayaan, tetap ada yang dirugikan karena kalau misalnya salah tadi Dok ya. Ya makanya harus tulis dengan benar, diperiksa. Jadi namanya visum repertum. Visum ada yang melihat. Melihat. Tulisannya itu dan.
Repertum itu adalah menemukan. Dia melihat dan menemukan sendiri, baru itu jadi visum, Frankie. Jadi nggak boleh kamu yang periksa, saya yang. Makanya tadi kan saya bilang, kalau suster yang periksa orang ini meninggal apa enggak, dia lapori ke dokter, pakai WA segala macam, dokter itu ngelihat sendiri. Oh iya, memang orangnya udah mati gitu, ada luka apa enggak gitu loh. Oh, jadi nggak boleh kerja sama. Nah, sekarang gini. Saya bilang dia harus lihat sendiri. Saya punya pengalaman, Frank. Pengalamannya menarik. Gini, pengalaman benar nih. Artinya harus lihat sendiri. Saya pegang satu rumah sakit swasta. Ya. Kan saya nggak bisa nongkrong di situ terus orang hidup ada. Orang datang digebukin sama orang di UGD. Ya. Dia nyatet dokternya. Enggak. Dia digebukinnya di UGD atau digebukin di tempat lain? Digebukin di tempat lain, dibawa ke UGD. Ada visumnya. Dokter itu periksa catatan luka. Lukanya ada 7. Terus dia bikinlah konsep visum. Luka terbuka nih dok ya? Ya luka macam-macam lah, ada lecet dan segala macam. Oke. Luka kemudian dikirim ke saya. Saya sebagai orang forensik di situ membantu dia membuat visum. Suatu visum penganiayaan dengan luka 7. Udah selesai. Saya nggak lihat langsung. Yang lihat kan dia, yang tanda tangan dia. Tapi saya mengetahui aja sebagai orang yang bantu dia bikin visum. Tanpa saya tahu orang ini ternyata meninggal. Jadi saat itu dia masih luka. Tapi seiring Begitu berjalan waktu, toto meninggal. Dead. Nah begitu meninggal dibawalah ke RSCM. Di RSCM saya yang periksa. Saya yang periksa. Waktu saya periksa kan dianggap sebagai pasien baru kan. Ya. Periksa sendiri pakai mata saya sendiri. Saya periksa. Ternyata lukanya ada 11, Frankie. 4 lagi ditambahin tuh dok. Nah, logika kamu kalau orang awam, di sini Dokter Jaya sebagai orang yang bikin visum lukanya 7. Di sini setelah meninggal jadi 11, berarti dia ada tambahan 4 lagi di tengah jalan. dianiaya lagi kan? Iya. Dan dianiaya selama itu dia adanya di rumah sakit. Berarti dia dianiaya lagi di rumah sakit. Bisa digugat kan rumah sakit? Ya artinya kan Dokter Jaya sendiri periksa pertama 7. Terus kemudian dibawa ke RSCM jadi 11. Ya. Artinya kalau kan yang ada di ketambahan. RSCM saya yang tulis sendiri. Karena saya periksa sendiri. Yang di UGD yang nulis itu saya yang bikinin. Dokter UGD yang tanda tangan sebagai yang meriksa. Karena yang dia yang periksa kan dia yang tanda tangan dong. Saya mengetahui karena saya yang bikinin. Ya. Yang bantuin periksain. Sekarang kebayang nggak? Kalau kasus itu kemudian masuk ke pengadilan, penganiayaan yang menyebabkan mati, rumah sakit. Bukan. Jadi ribut nggak? Rame. Padahal yang ada Dokter Jaya dan Dokter Jaya. Nah, lebih rame lagi tuh dok. Kemudian untung saya masih ingat Frankie, bahwa kayaknya sih namanya kayaknya gue udah pernah bikin deh. Yang itu. Saya cek betul namanya sama dan rumah sakitnya sama. Surat kematian dari rumah sakit yang sama. Akhirnya saya gini, saya hubungi dokternya, rundingan lagi. Ternyata apa yang terjadi? Waktu di UGD si dokternya mikir bagaimana life saving. Menyelamatkan nyawa. Ada beberapa luka lecet, luka memar dan kemerahan segala macam nggak dicatat sama dia. Apa yang bisa diambil? Akhirnya saya bilang yang ini ya kamu salah, yang ini soalnya saya juga ada fotonya tuh gini-gini. Jadi dia mengakui bahwa dia agak lalai karena dia lebih mikirin bagaimana nyelamatin nyawa. Ya ada argumen sendiri Nah lah. akhirnya visumnya yang tadi ya saya koreksi. Jadi lukanya 11 supaya nggak ada masalah kalau ke pengadilan, supaya rumah sakit nggak jadi panjang. Artinya apa? Seorang dokter bikin visum itu tidak boleh berdasarkan pemeriksaan orang lain karena ketelitiannya beda, ini beda. Itu aja barang kebetulan aja ada di mata saya. Kalau itu yang bikinnya dokter lain lagi, itu bukan jadi masalah. Iya. Akan dipermasalahkan sama pengacara pasti. Iya itu kalau pengacara cerdik kan itu udah jadi celah buat ngebebasin orang. Iya. Nah makanya itu nggak boleh salah. Dan seorang dokter kalau dia tidak menulis dengan sebenar-benarnya itu termasuk malpraktek, Frankie. Jadi dia nggak boleh sembrono dan nggak boleh ngasal. Iya. Ya kan? Itu sebabnya makanya kalau saya sih kalau di RSCM ya
periksa orang hidup, saya selalu foto, Franky. Semuanya saya foto, dikasih mistar dan segala macam supaya apa? Supaya nanti in case kadang-kadang mata kamera itu lebih bagus daripada mata orang, Franky. Iya tuh dok. Ada sesuatu yang bisa dilihat oleh kamera, tetapi mata kita nggak lihat. Bukan hanya itu dok, kamera jahat dok sekarang dok disebutnya dok. Muka orang gopengan aja bisa halus. Nah itu 360 namanya, Franky, dulu. Sekarang masih ada nggak sih 360? Saya sebutnya kamera jahat aja dok. Jadi mata kita dijahatin. Loh kamera bagus lah itulah. Nah dok, balik kepada si visum tadi nih dok. Dokter ingat kan tahun 98 tuh dok. Ya. Banyak orang korban-korban kerusuhan. Ya. Nah itu banyak kan dok yang minta ke dokter visum-visum kayak gitu dok? Visum banyak sekali, bukan banyak sekali, Franky. Orang hidup maupun orang mati. Tapi begini, whatever mereka datang ke IGD rumah sakit, dia bilang digebukin orang, dianiaya orang apa segala macam, selalu datang kalau nggak ada surat dokter pun, surat polisi pun, tidak ada permintaan visum dari polisi, kita perlakukan sama seperti seolah-olah dia ada surat visumnya. Kita periksa dengan lebih teliti, kita tanya dengan lebih teliti, kita ronsen, kita periksa segala macam, datanya ada. Buat yang hidup nih dok ya. In case nanti one day itu ada polisi minta atau jaksa agung minta atau Komnas HAM yang minta, kita keluarin surat berdasarkan pemeriksaan yang kemarin. Jadi itu memang sah, bisa. Dan kadang-kadang pada waktu tahun 98 itu ada banyak kejadian di mana kemudian setelah itu mereka ketakutan, trauma. Mereka ke luar negeri, ya, minta suaka. Itu yang saya mau lanjutin dok. Artinya di sini kan salah satu mungkin salah satu keperluan dia minta surat untuk dipakai ke luar negeri ini dok. Ya. Ya kan, tapi dok? Ini ada dua nih Franky ya. Satu itu memang kemudian si polisi atau si Komnas HAM atau Jaksa Agung sebagai penyidik HAM itu minta surat ke kita, jadi artinya surat keluar sebagai visum. Ya. Tapi kadang-kadang itu nggak ada permintaan dari aparat. Kita sudah periksa, ada catatannya. Tiba-tiba orang ini sudah ada di Singapura, sudah ada di Hong Kong, sudah ada di Australia, sudah ada di Amerika, dan kemudian mereka ngirimin email ke rumah sakit, tolong hasil pemeriksaan saya yang kemarin itu diberikan pada saya untuk persyaratan untuk minta suaka ke negara lain. Itu dokter itu harus apa enggak? Logika kamu. Kalau ada visum, kita bikin visum kasih ke polisi. Ya. Kalau yang minta Komnas HAM, kita kasih Komnas HAM atau kita kasih ke Jaksa Agung. Pasiennya sendiri. Tidak ada surat. Pada waktu itu kan chaos, nggak ada orang yang minta. Sebentar dok, belum lanjutin. Kalau waktu bikin surat visum itu dok, itu tembusannya ada nggak dok? Nggak ada. Visum itu diberikan pada yang minta. Satu kopi doang nih dok, satu lembar doang ya. Jadi nggak ada tembusan satu. Bukan satu lembar, satu surat. Bisa berapa lembar? Oh oke, bisa ada tembusannya berarti ya. Jadi kalau kasus pidana biasa itu diberikan ke penyidik polisi. Tapi kalau pelanggaran HAM, penyelidik itu Komnas HAM, dia bisa minta surat ke kita atas dasar memang ada kewenangan untuk minta, atau dari Jaksa Agung sebagai penyidik pada pelanggaran HAM. Kalau tadi kenapa saya nanya begitu dok, tau nggak? Biar saya mikir dulu pertanyaan dokter Jas bisa jawab apa enggak? Makanya sekarang masalahnya adalah polisi tidak minta. Si itu Jaksa Agung atau Komnas HAM tidak minta. Nah pertanyaannya dok? Nah si pasiennya yang sudah ada di luar negeri, dia kabur ke luar negeri. Dan kemudian dia minta suaka ke negara lain. Dan kemudian dia minta dokter untuk ngasih surat. Ngasih surat supaya melengkapi persyaratan dia untuk sebagai minta suaka di sana. Tapi dia nggak sempat bikin dulu waktu di Indonesianya. Ya enggak lah, kabur dulu lah. Kabur dulu minta surat. Ya harus susah dok. Loh kok susah? Jangan maksudnya bikin susah dikasihnya. Dokter nggak menyaksikan kok dia kabur ininya. Dia pernah periksa. Ini kan kejadiannya kan tadi saya bilang dia datang ke UGD diperiksa. Kalau apapun ada surat pangga, kita harus perlakukannya sebagai orang korban. Ya, kita tinggal catat diperiksa lengkap aja catatannya dok. Ya catatan ini tinggal bukan diperiksa, tinggal diketik ulang, dikasih ke dia. Tapi masalahnya pertanyaan saya, dia berhak nggak minta surat rekam medis ini? Berhak karena dia sendiri
bukan orang lain. Ya. Kan rekam medis hanya boleh diminta sama orang dari pihak yang berwenang atau orangnya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya kalau yang dianiaya itu anak kecil, anak 10 tahun misalnya, kan catatan tetap ada. Anak kecil nggak mungkin minta ke kita. Orang tuanya? Boleh nggak tuh? Iya, pertanyaannya siapa yang boleh minta? Itu loh pertanyaan. Kerabatnya dok, kerabat terdekat. Jadi orang tuanya kali dok ya, yang boleh minta. Karena untungnya kalau untuk asilum atau suaka ini, orang anak yang tidak punya orang tua sekalipun, tidak punya saudara, tidak punya wali, itu bisa diminta oleh negara atau UNHCR untuk minta datanya. Karena yang bisa minta suaka itu bisa orang yang punya warga negara, ya punya warga negara atau tidak punya warga negara atau termasuk anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Itu bisa, Franky. Jadi artinya ini kewajiban kita untuk ngasih ke sana. Tapi masalah asilum atau suaka politik biasanya disebutnya dok ya, itu terjadi hal yang abnormali nih dok. Ya sekarang. Ya, bukan hanya sekarang, saat di luar negeri saat itu. Jadi kebetulan kakak saya kan di luar, di Amerika sana. Cuman kalau dia kan berangkatnya karena dapat visa lotre ya. Nah, ternyata banyak orang yang memanipulasi kondisi tahun 98 berapa tahun 98 benar ya? 98 tersebut untuk mendapatkan asilum atau suaka. Akhirnya ketahuan juga tuh dok. Dan udah di blacklist, nggak bisa. Nah, tapi sekarang gini, saya baru aja mendapatkan permintaan yang bukan dia yang nipu. Dia memang mau nipu, tapi minta saya. Dia mau minta suaka ke luar negeri, kemudian meminta saya untuk bikin rekam medis yang menyatakan bahwa dia dianiaya. Tunggu, dia tuh mau minta asilum. Nah, pengacaranya bilang, penasihatnya di sana, lebih gampang untuk formalitas kalau emang ada bukti bahwa dia pernah dianiaya. Ya, kan sebenarnya ya antara pinter-pinter nggak pinter tuh pengacaranya ya. Dia bilang supaya tidak ada pertanyaan, ini cuma formalitas. Ya, tapi kan gini, untuk dapetin asilum itu kan nggak selalu harus karena ada penganiayaan. Ya kan? Kan dia bilang supaya lebih gampang. Lebih gampang. Kayak saya bilang pinter-pinter nggak pinter. Dan gitu dia artinya dia mau ngarang bahwa dia dianiaya begini-begini, tuh suratnya dikuatkan oleh dokter gitu kan? Itu. Kan orang ada karena ancaman yang terhadap keselamatan nyawanya sendiri juga kan bisa. Nah sekarang kita balik lagi ke awal. Orang minta suaka itu kenapa? Orang minta suaka, sepengetahuan saya nih dok ya, karena dia sudah merasa tidak aman lagi di tempat negaranya sekarang. Ya, tidak aman dari kondisinya itu, entah keselamatan jiwanya dia. Oke, berarti ada kekerasan. Ya. Dia dipersekusi. Iya. Persekusi gara-gara agama, ras, banyak itu. Golongan, politik. Ya. Termasuk satu lagi jangan lupa bencana. Bencana alam misalnya. Kondisinya dia nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain, nggak bisa dapat kesehatan segala macam. Jadi soal kondisi gawat darurat yang membuat dia tuh tidak aman dan tidak bisa hidup lagi di negara asal. Iya. Itu. Ya kayak saya barusan nonton film di Netflix tuh dok. Suatu negara yang sangat otoriter, negara besar nih dok. Kan ada pengikutnya yang anti kekerasan. Ya. Ya pokoknya di Indonesia juga seringkali mereka demo di depan kedutaan itu dok. Dan itu mereka itu pada minta asilum tuh orang-orang yang seperti itu. Iya. Nah untuk menguatkan bahwa mereka itu asilum itu yang paling gampang adalah kekerasan. Nah kekerasan itu minta approval dari dokter. Nah sekarang saya mau nanya kamu kan udah nyaris dokter kan? Tinggal ujian doang dok. Kalau kamu jadi dokter yang diminta itu dia cuma bilang ini cuma formalitas aja supaya lebih gampang dia dapat suaka. Ya dokter tulis apa aja terserah dokter. Karena kalau tulisan dokter dia percaya. Cuman pelengkap formalitas. Nah sebagai dokter kamu akan kabulkan apa enggak? Berbuat baik loh itu. Serius? Ini dok. Itu berbuat baik loh. Iya. Kalau saya harus ngelihat secara komprehensif. Kayak kan dok. Kayak kemarin ngomong di satu meja habis makan, habis golf. Bukan
habis main ya, lagi main ada petir, jadi kita sama Kedi ngumpul. Gara-gara ngomong menginformasikan aja dok, dianggapnya formal dok. Jadi saya sekarang ini harus lebih komprehensif. Benar, kita nolong dia. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, pada saat kita nolong, apakah ada merugikan pihak lain apa enggak? Terus kemudian apakah kewajiban kita nolong itu benar atau enggak? Ya kan? Kalau kita sembarang asal nolong doang, istilahnya tidak memperhatikan norma-norma nih dok, ya semua juga bisa alasannya nolong dok. Si norma udah nggak ada, udah pindah lagi. Masih dok, anaknya. Nah jadi kayak gitu. Jadi kalau saya lihatnya nggak segampang itu saya akan kasih karena norma kemudian. Ya nggak segampang itu, artinya masih bisa dong. Kalau misalkan memang kalau tadi dalam kasus yang tadi ini dok, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya nggak lihat kok benar-benar itu. Kedua, istilahnya kan kamu kan kalau cuma masalah asilum tadi dok, alasannya kan banyak yang bisa dijadikan untuk mendapatkan asilum. Ya masalahnya dia kenalan kamu. Dan dia bilang itu lu cuman bantu gue, itu nggak bakal kenapa-napa kok, itu cuman buat formalitas doang untuk pelengkap supaya lebih gampang, lebih mulus itu doang. Siapa bilang nggak bakal kenapa-napa dok? Sekarang bayangin kalau kemudian ada kenalannya lagi yang dia tempat dia meminta asilum, dia punya kenalan di tempat negara orang yang minta tadi. Kayaknya di sana aman-aman aja tuh. Coba dicek dokternya yang ngasih surat keterangannya. Kena lagi kita dok. Kita berbuat baik, tapi kita nggak mendapatkan hal yang baik buat kitanya sendiri nanti dok. Bahaya itu. Kalau menurut saya nih dok ya. Ya kira-kira bahayanya gitu. apa? Kalau ternyata itu dicek lagi dok. Terhadap kayak tadi nih. Anggaplah si A ini minta asilum untuk negara X gitu ya. Negara X ini petugas kedutaannya, petugas negara sana, jaksanya ataupun apanya, itu kemudian punya saudara di tempat negara A sekarang. Dicek kondisinya negara ini si A ini baik-baik aja kok. Nah kan repot buat kitanya. Yang tadinya ngomong formalitas menjadi bisa diurus secara formal si dokternya tadi kitanya. Nggak benar itu. Jadi intinya kalau kejadian itu di mana hal-hal yang nggak benar, susah buat saya kerjain gitu aja. Kecuali nih dok ya, misalnya dia benar-benar nih kena KDRT atau apa, sampai sana ada yang menyaksikan nih dokter di sana bahwa dia luka kayak tahun 98 misalnya, dia keburu berangkat nih dok dari Jakarta. Daripada dia mati di Jakarta, dia berangkatlah misalkan ke negara X gitu ya. Negara X sampai sana, dia divisum sama dokter di sana. Nah, terus karena keperluannya misalkan kayak tadi diminta dari dokter di daerah sini, ya sudah kita kasih karena memang kenyataannya benar begitu. Nah, kalau kayak tadi kan cuma formalitas. Apalagi kalau dipakai buat happy-happy di sana kan, yang happy kita yang nggak happy dok, gitu. Benar nggak dok jawabannya? Menolaknya benar tapi alasannya nggak, bukan itu. Ya dokter, kapan saya dapat ijazahnya dok kalau kayak gini dok? Alasannya itu yang paling penting Franky. Pada prinsipnya dokter itu selalu dididik itu harus bicara yang benar, yang benar dan yang benar Franky. Benar apa benar nih dok? Benar. Benar, yang benar dan yang benar 3 kali Franky. Oke. Bukan benar dan benar ya. Itu ada di dalam etika kedokteran. Jadi waktu seorang disumpah jadi dokter, dia punya etika. Etikanya dia harus ngomong yang benar. Kalau dia tidak benar, dia melanggar etika. Berarti dia bukan dokter yang baik. Oke. 1. Kedua, ada aturan hukum yang memberikan perlindungan pada dokter, itu namanya rahasia jabatan. Rahasia jabatan adalah rahasia yang harus dipegang seorang yang punya jabatan yang mewajibkan dia nyimpen rahasia. Rahasia jabatan seorang dokter nih dok ya? Yang punya rahasia jabatan itu adalah dokter, pemuka agama, pastor, dan pengacara. Oh, itu aja 3. Itu yang wajib. Jadi kalau dia bahkan dipanggil ke pengadilan pun, kalau dia merasa itu dia tidak layak ngomong, dia bilang,
mohon maaf Pak, saya tidak bisa ngomong itu karena itu rahasia jabatan. Itu dikabulkan biasanya. Itu pasal 170 KUHP, Franky. Saya pikir rahasia jabatan bisa sembarang orang. Nah, kalau itu dibuka, tapi ada ayat 2-nya, hakim yang memutuskan diterima apa enggak keberatan tadi. Kalau hakim bilang, saya ngerti dokter tapi saya perlu keterangan dokter untuk memutuskan kasus ini. Maka dokter pada waktu itu boleh buka. Karena kalau dia membuka, dia akan kena pidana 322. Pembukaan rahasia kedokteran yang hukumannya 9 bulan penjara, Franky. Lumayan. Jadi dari segi etika dia salah, dari segi hukum dia salah. Makanya dokter nggak boleh bohong. Rahasia itu ya harus rahasia. Tapi dalam hal ini, kalau dokternya meriksa, dia minta sebagai orang itu kita harus kasih datanya. Tapi kalau mengenai asilum, seandainya dia tidak punya sanak keluarga, nggak punya apa, dan masih anak-anak, itu pun harus kita kasih. Karena itu kewajiban kita dalam hal menegakkan HAM. Jadi gitu. Jadi dalam hal kasus yang tadi, minta gitu. Saya sih udah nggak bisa bilang. Jadi artinya kita tidak wajib menolong orang kalau itu melanggar etika dan melanggar hukum. Nah, misalnya contoh, ada orang nggak bisa makan di situ. Saya mau nolong dia, baik kan? Tapi saya nggak punya duit. Saya nyolong, kemudian saya kasih dia makan. Ini tidak menghapuskan nyolongnya saya ini loh. Jadi ini ada sebagai prinsip, ini melanggar hukum. Nggak bisa melanggar hukum untuk nolong orang gitu loh. Kalau kita minta makanan sama orang nggak apa-apa dok ya? Nah ini namanya bohong. Membuat surat keterangan bohong. Yaitu pidana, Franky. Ada pasalnya. Jadi artinya dalam hal ini ya langsung ditolak. Tapi sekarang pertanyaan saya gini. Sebenarnya yang minta asilum tuh banyak nggak sih? Kalau banyak. tahu. Banyak dok. Dari negara mana coba asalnya? Kebanyakan dari negara-negara. Ya kalau saya sih yang sekarang dari ya kita nggak sebut. Yang sekarang lah, kalau 98 dari Indonesia banyak. Ya, 98 karena kita kan saat itu negara lagi nggak baik-baik saja dok ya. Kalau sekarang itu dari negara daerah Asia kecil dok, banyak. Asia Selatan. Asia Selatan pasti kecil dok ya. India yang banyak, dari India banyak. Oh maksud. Terus kemudian dari Myanmar banyak. Ya, Asia kecil. Kalau Asia kecil kan bangsanya Iran gitu kan dok. Iran, Irak. Ya daerah situ. Terus apa lagi? Ya negara-negara yang Amerika Selatan, Afrika. Yang paling banyak situ. Terus larinya pada kemana tuh? Amerika paling banyak. Amerika sama Australia. Kanada. Jadi gini, negara tempat yang menerima asilum, memberikan asilum, bukan menerima sih, target pencari asilum paling banyak nih dok ya. Amerika, Australia, Eropa. Eropa ini yang paling banyak setahu saya nggak tahu nih dalam bentuk asilum atau bukan, tapi negara Prancis tuh dok yang Prancis paling banyak dan terbanyak Inggris. Jerman, Yunani paling banyak tuh dok ya. Kalau yang itu Kanada juga banyak lagi. Saya nggak tahu tuh asilum atau bukan, tapi pokoknya negara ini kedatangan imigran banyak sekali tuh kalau Prancis tuh. Prancis, Jerman. Yang paling banyak Jerman ya. Yunani juga banyak lagi. Tapi Yunani, Amerika yang banyak juga. Biasanya kan mereka cari negara-negara yang ekonominya bagus tuh. Yunani kan, mohon maaf ya, kalau nggak salah kalah ya sama di internet ada Yunani. Yunani ya. Oh, oke. Karena kemarin saya ketemu sama orang Yunani. Orang Yunani waktu saya lagi di Inggris, dia bilang, waktu itu saya bilang, ternyata mereka kagum loh sama kita orang Indonesia, pengetahuan kita ada negara Yunani gitu ya. Orang-orang nggak semua orang di dunia dia bilang tahu masalah Yunani. Ya tapi sekarang kalau kamu tanya anak muda juga nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kan itu kan yang berbatasan kurikulum kita dulu. Negara yang berbatasan dengan Afrika. Jadi Afrika Utara laut, terus daerah Yunani, Greece. Nah pelajarannya apa masih ingat nggak? Peta buta namanya. Iya. Orang sekarang gak ada yang tahu itu loh. Anak-anak sekarang gak tahu. Gak ada yang tahu ya. Ya untunglah kita dok. Kita istilahnya makanya kadang-kadang suka anak-anak sekarang suka pada nanya ini. Saya pikir emang gue peta gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi artinya mereka pemohon asilum ini biasanya dari negara-negara yang mereka mengalami suatu gangguan keamanan nih dok.
gangguan keamanan dan di mana mereka merasa dirinya terancam. Nyarinya negara-negara dengan yang ekonominya bagus, makanya mereka cari dan gampang kerja kayak Amerika, Australia, kemudian kayak tadi dokter bilang mungkin artinya Jerman ya di daerah itunya. Ya kan nggak mungkin Yunani mintanya kemana? Ke negara sampingnya gitu kan. Siapa sampingnya seperti Turki atau sama aja kan gitu. Nah itu kalau orang minta asilum gitu dok, sebenarnya itu ada persyaratan nggak sih dok? Ada dong, nggak sembarangan. Orang tuh mesti punya ID sebagai pengungsi, Frankie. Itu pengungsi kan ujungnya. Itu namanya asilum. Kalau yang minta asilum itu namanya asili. Dia itu harus jadi kalau ada, jadi harus jelas ada alasannya. Dia jadi bukan soal negara nih, Frankie ya. Pribadi juga bisa. Dia terancam mengalami kekerasan. Dia terancam dipersekusi. Wah, orang pada nyerang dia. Dia merasa dia nggak bisa dapat kerjaan yang layak, nggak bisa dapat pelayanan kesehatan yang layak, nggak bisa dapat pendidikan yang layak atas dasar perbedaan ras, agama, suku, termasuk kelompok sosial. Jadi misalnya yang tadi kamu ngomong, ada satu kelompok yang dianggap membahayakan negara, maka mereka itu bisa minta asilum. Jadi artinya ada diskriminasi, memang bukan soal kekerasan aja. Nah kalau mereka merasa gitu, yang wajib dilakukan adalah mereka pergi, kalau yang normal ya, prosedur standar dok. Pergi ke kantor UNHCR. Jadi kantor pengungsi itu loh. Ke sana mendaftar, setelah mendaftar dan kemudian mereka akan dapetin ID, Frankie. Mereka akan diwawancara. Diwawancara melihat layak nggak sih, alasannya cukup apa enggak. Nah disitulah itu pentingnya surat dokter tadi. Kalau ada surat dokter menyatakan bahwa dia pernah ada luka-luka, itu meyakinkan. Tapi ceritanya itu kan bukan cuma luka kan, bisa aja cerita-cerita yang lain-lain. Nah jadi kalau alasan mencukupi, mereka akan dapetin ID dari UNHCR. ID dari UNHCR itu berarti dia mendapatkan status sebagai pengungsi. Nah dengan status pengungsi itu berlaku seumur hidup, sampai kapanpun, sampai mereka menyambut itu. Nah setelah gitu ya orang ini biasanya harus kontak terus sama itu. Dia pergi kemana? Jadi kalau dia misalnya yang dianjurkan adalah dia itu sebenarnya ini harus kabur dulu dari negaranya. Nggak bisa dia orang Indonesia, dia minta asilum di Indonesia, nggak bisa. Dia mesti kabur dulu ke negara lain. Kemudian mendaftar di UNHCR, begitu dia dapat baru kemudian dia akan dikirim kemana gitu. Jadi ke arah tujuan. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa, apa yang mereka harapkan mereka dapat kalau mereka jadi asilum? Mereka dapat apa aja? Mereka dapatnya dok ya, setahu saya mereka dapat kewarganegaraan tempat negara tujuan. Terlalu jauh. Warganegaraan itu ujung nanti. Itu ada proses lagi di situ. Tempat tinggal yang layak dok. Kehidupan yang layak. Itu terlalu jauh, Frankie. Yang pertama adalah dia bebas dari deportasi, Frankie. Dia tidak bisa dideportasi dari tempat situ. Dia dapat fasilitas akomodasi. Dia dapat fasilitas jaminan sosial. Bisa dapat pelayanan kesehatan. Dia bisa dapetin mau pergi ke tempat apa, dapat pekerjaan, dapat jaminan sosial, jadi dapat kartu jaminan sosial. Nah setelah 1 tahun itu biasanya permohonan itu belum tentu dikabulkan ya. Ditinjau. Itu prosesnya tuh 180 hari, Frankie. Setengah tahun. Nah kalau dia udah diperoleh dan kemudian dia sudah pindah ke tempat lain, tapi kemanapun dia pergi dia harus lapor. Kalau dia nggak lapor, statusnya dicabut, hilanglah dia punya ID. Dengan ID itu dia bisa pergi berobat, bisa pergi dapat akomodasi, bisa dapat biaya hidup dan segala macam itu dari UNHCR tadi. Jadi seperti itu. Nah kalau udah dapat 1 tahun setelah itu, dia punya hak untuk minta green card atau warga negara. Tapi itu proses di luar itu. Luar itu. Jadi dia harus lakukan yang itu dulu. Jadi yang selama itu dia selama dia proses itu dia nggak bisa dia apa-apain. Artinya dia akan dikasih pelihara, dia sakit dikasih pengobatan dan segala macam gitu loh. Nah ada satu cerita juga nih dok di film.
Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi orang meminta asilum ke kedutaan besar. Oh bisa. Beberapa negara yang tidak ada UNHCR-nya, dia pergi ke kedutaan besar tanya ke bagian visa. Di bagian visa kemudian bilang saya mau minta asilum gitu. Kalau dia itu langsung dia diterbangkan dan kemudian diproses. Bisa. Bukan salah, Frank. Enggak, itu memang betul. Kadang ada beberapa negara nggak punya kantor, dia bisa dilakukan di kantor lain. Nah wawancaranya pun belum tentu orangnya wawancara langsung ketemu. Artinya nggak kamu secara fisik. Kalau orang ini terancam dia kabur kemana, kemudian dia mendaftar, dan itu kemudian wawancara bisa pakai WA video. Jadi artinya bisa lewat email, bisa pakai video segala macam gitu. Jadi ada banyak cara. Orang dipersekusi sama istri bisa minta asilum nggak sih, Dok? Bisa, asal ada bukti. Bisa. Ya, karena bukan soal istri. Dia misalnya dipersekusi di kampung misalnya, orang dia tuh dituduh sebagai dukun santet. Semua orang mau bunuh dia bisa kabur minta asilum mereka. Jadi itu memang bukan urusan negara aja. Politis itu cuma salah satu alasan. Ya, paling banyak politis ya, Dok ya. Kalau ada bencana alam yang sedemikian hebat sehingga dia nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa apa itu, bisa minta asilum. Itu yang banyak terjadi juga kemarin itu ya waktu di Vietnam dibilang pada waktu perang Kamboja Khmer Merah itu banyak yang pada lari ke Vietnam. Minta suaka kayak begitu. Itu bisa juga agak khawatir nih, Dok. Nanti si Miko sama si Mola minta asilum lagi, Dok. Gara-gara digangguin terus sama Siti, Dok. Tahu kan Siti, Dok? Siapa? Si tikus. Kan waduh, Nora amat anjing suka gitu, takut sama tikus. Digangguin bukannya ya kan iya, Miko, tapi itu kan artinya dia kalah kalau diganggu gitu. Kalah cepet. Siti itu kan sama aja kan kalau di dalam film kartun nih. Ada Tom, ada Jerry, ada satunya si Goofy itu apa pokoknya anjing yang gede itu loh. Oh, bukan Goofy, Spike. Spike. Tapi kan yang menang kan selalu yang kecil itu si tikus. Iya, Siti. Jadi merasa terganggu gara-gara lagi tidur digangguin sama si Siti. Nah, jadi intinya, Dok, orang tuh bisa bebas ya siapa aja ya dengan alasan yang masuk akal dan memang istilahnya dan negara pemberi tujuan itu juga negara target tujuannya itu juga menerima. Nah, kalau misalkan negara yang memberikan asilum tadi, Dok ya, dia punya ini contoh nih, Dok ya, kan tadi dokter bilang kan katanya dia dapat ID. Yang memberikan itu nggak ada urusannya sama negara tujuan tadi, Dok ya? Nggak ada urusannya. Oke. Nah, tapi ada beberapa negara yang menerima pengungsi, tetapi dia nggak menerima warga negara. Cuman nerima pengungsi doang. Yang nerima pengungsi Indonesia antara lain. Oh iya. Yang orang Timur Tengah kan banyak ada di sini atau orang dari itu yang. Ya, kita sempat tahun berapa ya? Sampai sekarang masih tahun banyak. Tahun 70-an itu di Pulau Galang pengungsi Vietnam. Di Aceh masih banyak lagi. Aceh sekarang itu sudah tidak lagi karena kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah, masyarakat di sana menolak, Dok. Ya, karena itu udah terlalu mengganggu katanya sih. Katanya, ya artinya di sini makanya kita problem peminta suaka ini suatu problem yang menurut saya cukup rumit, Dok ya. Ya, yang sekarang paling banyak jadi pengungsi itu negara apa coba? Syria membanjiri Eropa, Frank. Dokter mengucapkan Syria dalam versi bahasa Barat. Sebenarnya kalau kita yang benar, kalau kita ke daerah sana, Dok, itu disebutnya Suriah. Oh, Suriah. Iya. Saya ketemu kawan saya waktu kita meeting, ada meeting skantron. Itu ketemu orang Suriah. Dia kaget dengan saya ngomong Suriah. Nggak biasanya orang ngomong tuh Suriah. Karena orang-orang Eropa bilangnya ngomongnya Syria. Kok ngomongnya Suriah? Kebetulan saya dari dulu waktu SD sih sebutnya Suriah, gitu kan. Jadi Suriah itu ini. Dan satu hal lagi yang agak surprising buat saya, saat itu tahun berapa ya? Beberapa tahun lalu ya, sekitar 10 tahun lalu kali ya. Nggak sampai, sekitar 8 tahun lalu. Itu kita melihat Suriah itu negara yang sudah habis gara-gara ada ISIS kan ya, ISIS. Ternyata saya tanya di sana sama kawan saya itu, gimana kabar di sana? Ya baik-baik aja kata. Tahu nggak, Dok, apa yang di benak saya, Dok? Apa? Sama aja kayak orang di luar negeri ngelihat Jakarta.
Ya. Jakarta tempo hari pernah ada bom di sana, bom di sini. Ya kita ternyata baik-baik aja karena yang terjadi bomnya itu sebelah sana. Kita tinggalnya sebelah sini. Dan Surya itu tidak sebesar apa yang ada di foto-foto. Dan satu lagi orang nggak baca koran. Itu adanya di koran. Adanya di koran. Dia tinggalnya nggak di koran gitu dok. Yeah. Nah dok, balik kepada si tadi dok. Nah sekarang dokter kan udah menolak dok. Enggak, tapi sekarang begini, alasannya bukan cuma itu. Mereka juga bukan bodoh, Frankie. Apapun pengakuan orang itu pasti diverifikasi. Nah itu. Nah satu lagi di sana ada dokter juga. Kan dicocokin, misalnya dia bilang dia begini, diseret begini lah dari datanya, lalu lukanya kan kagak cocok gitu. Jadi artinya nggak mesti dia punya kenalan di Indonesia untuk mengecek itu, tetapi dari pengakuan dan surat dokternya ini, dari pengakuan itu dia bisa cocokin cocok nggak lukanya gitu loh. Oke, dok, itu dok saya mau ngomong, dokter tadi kan udah menolak. Nah sekarang dia punya hak nggak sih dok untuk minta atau punya? Enggak. Ada si dok nggak punya kan? Nggak punya, dia nggak punya hak untuk meminta orang berbohong. Dan dokter juga nggak punya kewajiban untuk memberikan kan? Atau ya, itu wajib? Saya nggak punya kewajiban karena itu melanggar etika dan melanggar hukum. Kalau itu misalnya dia tidak melanggar etika, dia benar nih dok, pergi karena suatu hal yang kekerasan. Ya. Tapi bagaimana saya bikin surat kalau saya nggak periksa orangnya? Nah, jadi dokter nggak punya kewajiban juga kan? Enggak. Kecuali saya periksa. Tapi kalau saya periksa ada ya saya akan tulis apa yang saya periksa. Itu pertanyaan saya. Jadi artinya di sini ya nggak nyambung. Yang satu nggak punya hak, satu lagi nggak punya kewajiban. Dasarnya apa? Cuma dasarnya ya, karena. Berarti itu jaka sembung, Frankie. Tapi nggak bawa golok dok. Oke, itulah. Jadi ini ternyata seorang dokter juga harus punya kepekaan dok ya. Sebenarnya sih tadinya di awalnya begitu dia minta gitu. Asilum tuh opo gitu, saya tuh kemudian dokter nggak tahu, nggak maksudnya nggak tahu sampai detil gitu loh. Kemudian saya cari detil, maksudnya yang nggak kepikiran mas saya, perlu surat dokter gitu loh. Dia ngomongnya yang itu, ya surat dokter karena itu cuma formalitasnya. Kalau ada surat dokter lebih meyakinkan dan itu nggak ada apa formalitas aja kok katanya ngomongnya gitu. Saya bilang bagaimana formalitas orang gue disuruh bohong gitu loh. Jadi itu yang jadi dasar. Dan kemudian begitu saya lihat tuh ternyata memang surat dokter itu nggak harus. Itu cuma untuk asilum yang ada kekerasannya. Tapi kekerasannya yang sudah terjadi. Tapi asilum juga bisa diminta kalau kekerasannya akan terjadi juga bisa, Frankie. Dasarnya ketakutan. Misalnya ada ancaman, wah saya akan bunuh kamu, darah kamu halal dan segala macam, bisa seperti itu. Dia bisa kabur, Frankie, dan itu bisa minta asilum tanpa adanya buktinya kekerasan, tapi ancaman aja udah cukup sebenarnya. Tapi kan yang verifikasi di sebelah sana. Tapi masa cuman begitu kita harus bikin surat yang menyatakan itu udah terjadi, kan nggak bisa. Tapi peminta asilum juga sebenarnya beresiko juga dok ya. Kalau dia berbohong kan resikonya dia dicabut. Kalau dia benar-benar aja dok. Dia benar-benar mengalami suatu kekerasan nih dok. Atau ancaman kekerasan. Dia minta asilum itu menurut saya juga suatu ada resiko juga dok. Karena pasti kan nggak disukai sama negara dia tempat. Oh itu nggak hubungannya, Frankie. Itu masalah orang asilum itu adalah dia merasa terancam sebagai individu maupun sebagai manusia. Ya boleh aja dong merasa. Kamu sekarang nggak usah kamu dianiaya sama orang udah ngancam pokoknya si Frankie darahnya halal gitu. Kamu udah kabur pasti. Ya kayak gituan kan itu kan belum sampai sesuatu yang emang ada. Tapi kalau dia bisa tunjukkan, ini ada bukti nih ancaman di internet begini, ada di Facebook saya segala macam. Itu cukup alasan, Frankie. Ya, mudah-mudahan saya nggak punya darah lah dok ya. Enggak, tapi itu yang seperti itu. Karena persekusi itu masih sering terjadi. Kadang-kadang orang berbeda aliran agama aja juga bisa dikejar-kejar orang, dianiaya orang. Enggak mesti sudah terjadi aniaya baru dia bisa minta asilum kan. Bukan berbeda agama dok, gara-gara punya agama. Oh iya bisa juga. Gitu kan. Yang satu negaranya negara tidak berdasarkan agama. Dan orang yang punya agama diancam. Ya kan, dan banyak. Satu gara-gara orang meninggal, Frankie dia dianggap dukun santet itu, terus kemudian orang bawa obor di rumahnya itu udah cukup untuk bisa minta asilum, Frankie. Di film ya dok? Hah? Di film? Loh kenyataannya. Saya pernah otopsi kok orang-orang yang diduga dukun santet dibunuh sama satu kampung. Bapak dan anak dibunuh. Itu kan udah kejadian, udah meninggal. Masalahnya kalau dia belum meninggal dia bisa minta asilum, Frankie. Baru ancaman doang kan.
Orang sekampung datengin dia bawa obor. Bawa obor rupanya mau dibakar, tuh dianiaya, dibunuh lagi. Dikubur. Ya, itu kan kenyataan. Tapi kalau yang kayak begitu nggak mesti, Frankie. Kalau orang misalnya gara-gara misalnya dia punya partai ini gini-gini, begitu dia kemudian kalah, dikecarbu sama orang, itu juga udah cukup untuk minta asilum. Nggak mesti dianiaya dulu, ancaman aja cukup. Dan asilum nggak harus istilahnya kelompok terkenal ya dok ya? Bisa siapa aja ya? Bisa pribadi juga. Satu orang ini dianggap musuh negara, nggak berkuasa lagi kan, kemudian dia mau diserbu sama orang, itu udah cukup untuk minta asilum. Musuh keluarga dok, nggak boleh ya. Oke dok, jadi artinya di sini saya udah mendapat penjelasan dok masalah kayak tadi. Kita jadi ngobrolin asilum dok ya, nggak apa-apa dok ya? Ya nggak apa-apa, itu ada hubungan dengan kesehatan. Karena saya ngomong begini karena kenapa bisa aja itu permintaan itu datang ke seorang dokter yang berjiwa sangat baik dan kemudian mau mengabulkan. Saya cuma bilang itu tidak boleh, tidak ada kewajiban kita untuk berbohong dan melanggar hukum serta etika untuk nolong orang. Iya sih. Oke dok, thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.